Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk semuanya. Jadi untuk materi kali ini kita akan mengeksplor mengenai augmented reality dalam pendidikan, gitu ya. Jadi nanti kita coba untuk demo AR ya, seperti apa AR yang akan kita buat, gitu ya. Kemudian di sini kita akan menggunakan aplikasi yang namanya Assembler Edu. Itu aplikasi yang free gitu ya. Kalau berbayar bisa. Cuman untuk hari kali ini kita yang free saja karena tidak digunakan untuk hal yang apa ya, eh, yang kompleks tidak gitu ya. Jadi kita pilih yang free dulu aja gitu ya. Oke, jadi augmented reality dalam aksinya itu jadi menemukan bagaimana material belajar dari kehidupan ya. Jadi kita ingin tahu gitu ya, bahwasanya ada marker atau tanda gitu ya. Kalau kita lihat di situ ada tanda, kemudian tanda itu akan memunculkan sebuah gambar 3D, biasanya seperti itu. Oke, untuk memahami augmented reality, maka augmented reality itu campuran antara digital dan realitas ya. Jadi augmented reality atau disebut AR itu adalah dunia kita dengan mengintegrasikan konten digital ke dalam lingkungan fisik ya. Jadi membuat pembelajaran lebih interaktif dan juga dapat diakses untuk setiap orang gitu ya. Oke, untuk AR vs VR vs MR ya. Jadi ada augmented, ada mixed reality, ada virtual reality. Lah itu semuanya beda semua ya. Untuk AR dia meningkatkan realitas dalam dengan elemen-elemen dalam digital gitu ya. Kalau VR itu biasanya kita dibawa ke lingkungan yang virtual. Kalau mixed reality, jadi menggabungkan physical dan digital ya, dunia fisik dan dunia digital untuk pengalaman yang interaktif gitu ya. Jadi berbagai aplikasi ya pernah digunakan dalam pendidikan, kemudian hiburan dan juga pelatihan ya menggunakan AR, VR maupun MR. Ya, bagaimana augmented reality ini bekerja? Jadi yang pertama, dia akan menangkap ya, menangkap marker atau tanda itu melalui kamera di dunia nyata. Kemudian sensor dari kamera itu akan mendeteksi gerakan dan lingkungan ya. Dari situ akan ada software yang memunculkan sebuah gambar atau objek 3D gitu. Baru dari situ ada interaksi antara device dan juga user untuk menampilkan gambar itu seperti apa, bentuk detail gambarnya seperti itu ya, ada di situ. Ya, jadi kalau kita lihat augmented reality itu sangat menarik karena kita bisa tahu gitu ya, misalkan kalau kita ada di Tata Boga, mungkin bisa tahu menu-menunya itu seperti apa. Misalkan ramen, ya ramennya itu isinya apa itu bisa kita tampilkan di AR tersebut gitu ya. Dibanding di buku ya, kalau kita manual kan pakai buku, foto seperti itu, terus kita lihat, oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini gitu ya. Tidak. Tapi kalau di AR biasanya bentuk fisiknya dalam waktu 3D ya. Tapi bukan langsung bisa disentuh itu enggak, tapi menggunakan kamera. Jadi seperti itu. Kemudian keuntungannya jadi meningkatkan motivasi dan curiosity ya. Jadi keanehan gitu ya, meningkatkan keanehan. Karena apa? Kalau kita belum tahu AR pasti takjub gitu loh. Maksudnya kok bisa ya gambar muncul seperti ini dan 3D bentuknya gitu. Kemudian mendukung visual dan pembelajaran eksperiental ya. Kemudian kolaborasi dan kreativitas juga akan meningkat dan juga meningkatkan partisipasi aktif di dalam pengajaran atau kalau kita berbicara di sini apa namanya media kreatif maka dia akan
meningkatkan partisipasi aktif di dalam produk kita gitu ya, menjual produk kita maupun di dalam company kita yang sudah punya company gitu. Ya, jadi bagaimana AR itu mempunyai challenge ya atau kesempatan atau ya karena yang pertama jadi device compatibility, jadi ada beberapa device yang tidak bisa menggunakan AR itu ada gitu ya. Tapi untuk saat ini saya rasa untuk penggunaan AR semua device mungkin bisa gitu ya. Kemudian kebutuhan internet juga seperti itu ya, karena kalau internetnya lemot itu bisa jadi gambarnya tidak muncul gitu ya. Jadi dibutuhkan internet yang stabil dan jaringannya bagus gitu ya untuk mendapatkan gambar 3D yang bagus pula. Oke, kita akan bahas ke Assembler Edu Platform gitu ya. Jadi ini sebuah software ya, software free software. Kalau sekarang kita punya software, kalau dulu eh, Mas Mbak sekalian dari informatika, mungkin saya ajarkan codingnya ya. Tapi kalau Mas Mbaknya bukan dari informatika, saya rasa kita memakai software aja cukup untuk mendapatkan gambar 3D tersebut gitu ya. Kemudian di mengapa kita menggunakan tadi ya assembler.edu karena yang pasti free, kemudian banyak modelnya juga yang free, kemudian juga mudah diakses gitu ya. Karena kita sudah bisa langsung akses ketika kita sudah register gitu ya. Kemudian selain itu em, material-materialnya juga ya yang 3D itu sangat banyak. Yang free maupun yang berbayar itu sangat banyak. Dan juga bisa untuk kolaborasi ya, tool kolaborasi juga bisa di assembler.edu. Kemudian untuk di kelas sendiri, jadi untuk AR itu sangat bermanfaat. Yang tadi ya sama, yaitu menarik perhatian mahasiswa gitu ya. Kemudian atau kalau kita di media sosial atau media kreatif ya, jadi menarik perhatian pelanggan gitu ya atau konsumen seperti itu. Kemudian ada cerita mungkin yang akan kita bawakan di sebuah AR itu sehingga tahu gitu ya pelanggan oh ternyata ini seperti ini harganya seperti ini misalkan itu cerita bentuk cerita gitu. Kemudian juga kita bisa presentasi gitu ya mengenai produk kita di dalam sebuah AR tersebut. Ya, jadi ini langkah-langkahnya ya. Kita akan login ke platform, kemudian pilih template atau start dari scratch, kemudian tambahkan 3D object, animasi dan teks, kemudian publish dan share via QR code atau link. View konten dalam AR menggunakan aplikasi. Jadi nanti Mas Mbak sekalian ya yang HP-nya Android maupun iPhone gitu ya, silahkan download yang namanya aplikasi yaitu assembler.edu gitu ya. Nanti di Play Store maupun di App Store juga sudah ada, di-download saja. Nanti kita akan coba bareng-bareng di sini. Gitu. Nah, ini contoh-contoh gitu ya, ketika kita ingin menggunakan AR itu bisa di dalam ilmu pengetahuan gitu, kemudian di sejarah dan kelas-kelas teknik. Tidak terbatas itu saja sebenarnya ya, tapi dimanapun ya, bidang apapun itu bisa kita gunakan AR di tata boga, tata rias, tata busana, itu semua bisa gitu, tidak terbatas hanya itu saja. Nah, ini untuk pedagogical ya, ini di ranah pendidikan gitu ya, bisa kita cari active learning dari siswa atau mahasiswa, kemudian kolaborasinya seperti apa, dan literasi digitalnya juga bisa kita lihat. Batasan dan future direction, jadi batasannya itu adalah itu tadi ya, device-device yang mungkin support AR gitu ya, untuk masa depan ya kita bisa menggunakan AR ini untuk mempromosikan produk kita atau bisa jadi mengenalkan company kita ke ranah yang lebih luas lagi.
Jadi ini timeline ya, timeline dari AR sendiri 21 itu dia launch assembler itu, kemudian 22 itu workshop pertama dari AR dan 23 itu jadi sudah disebarkan ke sekolah-sekolah yang umum. Ya, seperti itu ya. Saya akan stop share dulu, kemudian saya akan share mengenai AR ya. Ya, ini sudah tahu ya. Jadi silahkan ketik assembler edu gitu ya. Di sini sudah ada, kita klik di sini. Kemudian dari sini kita daftar gitu ya. Karena saya sudah daftar tadi, daftar bisa langsung menggunakan Google, Facebook, Apple maupun email terserah gitu ya. Karena saya sudah daftar, tinggal masuk dan saya menggunakan Gmail ya. Oke. Kita tunggu dulu. Ya, di sini biasanya nanti kalian akan mendapatkan beberapa clue ya. Tampilkan AR di atas objek fisik, kemudian bawa konten AR atau 3D ke dalam Canva. Ya, jadi ini ya, apa namanya, terhubung ke Canva. Kalau misalkan ada Canva, jadi enak gitu ya. Pelajari cara pakai editor, kemudian generate dengan AI. Oke, di sini saya sudah buat itu ya satu project. Jadi seperti ini projectnya. Ya, jadi saya ingin menampilkan gambar Microsoft, mikroskop ya Microsoft, mikroskop di sini gitu ke dalam AR seperti apa nanti lah ini saya ingin gambar ininya ke dalam kamera kita gitu ya. Yang pertama kalian harus lakukan yaitu di sini ada beberapa material yang perlu digunakan gitu ya. Bisa unggah ya ataupun kita pilih yang gratis itu nggak apa-apa ya. Kalau saya tadi gratis dan pilih labs dan yang mikroskop ini yang saya tunjuk gitu ya. Dari situ sudah selesai, maka nah di sini ada beberapa kriteria ya. Ada pindah, putar, ubah ukuran lainnya lah. Pindah ini contohnya yaitu kita bisa memindah si benda ini ya, bisa ke arah sini gitu kan, kemudian ke arah sana, lalu ke arah sini gitu kan, sesuai dengan sumbunya. Ini sumbunya ada tiga ya, X, Y, dan Z. Kemudian kita putar juga seperti itu ya, bisa kita putar seperti apa, kita putarnya 180, 90, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa besarkan atau kecilkan gitu ya, bisa juga, dan lainnya gitu. Oke, jadi di sini kan ada beberapa ini ya, opsi ya. Jadi di sini saya langsung gunakan mikroskop gitu. Lah itu didapat dari mana? Didapat dari tempel annotation ini ya. Jadi di tempel annotation tadi saya sudah sematkan ya untuk namanya atau apa itu ya namanya deskripsi nama, yaitu alat untuk melihat benda-benda kecil yang tak kasat mata. Kemudian judulnya di sini mikroskop gitu. Kita juga bisa menambahkan gambar juga di sini silahkan ya kalau misalkan ingin ditambahkan gambar atau teks ya. Kalau teks ini tadi saya sudah ini ya tambahkan lensa gini ya sebagai contoh. Jadi sudah bisa lensa, kemudian kita tambahkan video juga bisa atau musik juga bisa ya, bisa kita tambahkan di dalamnya gitu. Setelah sudah, maka kita akan bagikan gitu ya. Ada klik bagikan di sini dan kita akan generate QR markernya. Lah ini adalah QR markernya. Kalau misalkan kita ingin lihat QR markernya, maka kita harus ke HP dulu ya. Jadi di HP sudah ada assembler.edu, maka nanti kita arahkan gitu ya assembler.edu. Bentar, ini kita sudah eh, selesai ya di
ininya di laptop, maka kita coba ganti di ini sekarang di HP kita masing-masing. Saya share dulu. Nah, oke, ini sudah ada ya. Jadi saya langsung saja ke assembler.edu ya. Baru di sini akan ada ini ya, scan. Ada menu scan ya. Menu scan kita klik ya. Baru kita akan tampilkan tadi ya yang sesuai dengan itu tadi. Ya, seperti ini. Kita tunggu dan apakah gambarnya akan muncul ya? Muncul ya. Jadi gambarnya muncul seperti itu. Bisa kita taruh seperti ini ya, ataupun seperti ini juga bisa. Kemudian selain itu kita bisa klik mikroskopnya gitu ya. Dan ada deskripsi alat untuk melihat benda-benda kecil. Gitu ya. Kita bisa ubah juga tata letaknya ya seperti ini. Sebenarnya kalau kita lihat ke atas apa ke dalam gambarnya kita lebih bagus lagi ya. Nah, ini kan sudah bagus ya, cuman memang kecil tadi saya buatnya gitu. Oke, ya. Jadi seperti ini untuk augmented reality ya. Jadi kita sudah pelajari augmented reality yang ada di aplikasi gitu ya. Karena kalau kita tidak memakai aplikasi, saya rasa nanti akan lama untuk membuat augmented reality-nya gitu. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Untuk diskusi, silahkan kita diskusikan minggu depan kalau misalkan ingin berdiskusi mengenai AR seperti itu ya. Oke, kalau begitu saya cukupkan untuk materi kita hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.